Oke, sekarang kita akan membahas mengenai energi. Apa itu energi? Energi itu kemampuan yang kita miliki untuk melakukan suatu usaha. Jadi kita kalau mau melakukan suatu usaha tapi energi kita nggak ada, maka usaha tersebut tidak bisa dilakukan. Kita mau bangun tidur, mau bangun dari tempat tidur, tapi badan kita lemas, otomatis energi kita itu juga tidak ada. Kenapa badannya lemas? Karena energinya tidak ada. Jadi kalau energinya tidak ada, maka bangkit dari tempat tidur pun susah, maka usaha juga tidak ada. Jadi kalau mau melakukan suatu usaha, maka pastikan dulu energi yang kita punya ini ada. Jadi energi dipastikan adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Benda itu dikatakan memiliki energi jika dia bisa melakukan usaha. Maka tadi saya bilang, kalau kita tidak punya energi, maka usaha yang kita buat itu tidak bisa, atau tidak akan ada usaha jika tidak ada energi. Nah, di sini kita bicara tentang energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Kinetik ini artinya adalah gerakan. Jadi energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan massa M, kemudian berbanding lurus juga dengan kecepatannya dikuadratkan. Jadi rumusnya adalah energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Masanya ini satuannya dalam kilogram, kecepatan satuannya dalam meter per sekon, kemudian satuan dari energi adalah joule. Berdasarkan hukum 2 Newton yang kemarin kita pelajari, kita bahas, bahwasanya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Jadi usaha tadi, rumus usaha tadi yang kita pelajari tadi di depan adalah usaha sama dengan W sama dengan F dikali S. Nah, kalau F-nya sama dengan M kali A, maka substitusi W sama dengan F kali S. Kalau F-nya sama dengan M kali A, maka F sama dengan M kali A kali S. Jadi ini rumusnya. Jadi usaha rumusnya sama dengan M kali A dikali S. M kali A ini sama dengan F. Ini turunan dari gaya tadi. Nah, jika gaya yang bekerja pada benda itu berubah beraturan, maka berlakulah kecepatan awal benda itu dikuadratkan ditambah dengan 2 kali percepatan dikali perpindahan, itu sama dengan kecepatan akhirnya. Ini dia. Kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2 kali percepatan dikali perpindahan. Nah, di sini di turunan rumus ini bisa kita lihat bahwasanya didapat hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan energi kinetik dikurang energi kinetik O. Energi kinetik awal akhir dikali usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Awal itu pakai O atau 0. Kita lihat contoh soal. Yang ditanya, berapa energi kinetik dari burung yang memiliki massa 2 kilo terbang dengan kecepatan 5 meter per sekon. Harus diingat tadi rumusnya energi kinetik tadi apa? Setengah kali massa dikali kuadrat dari kecepatannya. Maka tinggal dimasukkan setengah kali massanya tadi 2 kilo
dikali kecepatannya yang 5 kilo, masukkan kemari, dikuadratkan kecepatannya karena rumusnya tadi V-nya dikuadratkan. V-nya kecepatannya tadi ini 5, maka dikuadratkan jadi 25 dikali 2 kali setengah, maka kecepatannya adalah 25 joules. Semoga kalian mengerti mengenai penjelasan tentang energi kinetik. Nanti jika ada yang kurang dimengerti silakan japri saya atau kita buka forum diskusi di Google Classroom. Sekarang kita lihat tentang energi potensial. Kata kuncinya energi potensial ini adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Di mana keberadaannya? Berarti nanti dia berhubungan dengan tinggi dari benda tersebut, kedudukan dari benda tersebut. Kita lihat energi potensial gravitasi. Rumus energi potensial ini adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan tinggi bendanya. Tinggi benda ini didefinisikan sebagai H. Ini tinggi benda. Nah, kalau energi potensial dari pegas, rumusnya adalah setengah dikali konstanta pegas dikali simpangan pegas, perubahan simpangan pegas atau delta X, tapi dikuadratkan. Ini rumusnya. Oke. Ya, sekarang ini latihannya. Ini terlihat sebuah benda bermassa 2 kg bergerak pada permukaan licin dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Kecepatan awal itu lambangnya adalah V0. Usaha massa tadi ini 2 kg ini sebagai M. Kemudian usahanya ini adalah sebagai F. Yang ditanya berapakah kecepatan akhir dari benda? VT-nya berapa? Maka ini nanti lihat rumus yang sudah kita pelajari di depan tadi. Pakai rumus yang mana? Ya, kita bisa pakai rumus yang ini. Nanti silakan masukkan rumusnya kemari. Nanti dapat VT-nya. Nanti dicoba ya. Oke. Nih, kita lihat seorang pekerja mendorong benda dengan gaya mendatar 150. Maka yang ditanya berapa usaha? Tadi usaha apa rumusnya? W sama dengan F kali S. Berapa gayanya tadi? Gayanya 150. Maka nanti masukkan kemari 150. Sejauh 5 meter dikali 5. Maka di sini nanti kali 5. 150 kali 5 maka hasilnya berapa? Maka hasilnya 750. Ini jawabannya adalah E. Kenapa kita pakai rumus W sama dengan F kali S? Karena ini gayanya mendatar. Tidak ada pakai cos theta. Kenapa? Kalau pakai cos theta itu yang pakai sudut kemiringan. Oke, ini ada soal untuk menggeser sebuah lemari dengan massa 10 kg diperlukan usaha sebesar 400 joule. Jika gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka perpindahan lemari adalah berapa? Nah, silakan ini kalian coba kerjakan, lihat rumus yang sudah saya presentasikan tadi.
sampai sini pembelajaran kita. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.